Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 42. Jadi kalau kita lihat di sini soalnya ialah dalam persamaan kuadrat, 2x kuadrat dikurang a tambah 1 dikali x tambah a tambah 3 sama dengan 0 dengan a konstan. Jika selisih kedua akarnya sama dengan 1, maka kuadrat jumlah akar-akarnya adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari apa yo? Yes, kuadrat jumlah akar-akarnya gitu ya. Oke. Di sini kalau kita lihat, di sini kan nggak diketahui gitu kan, akar-akarnya itu apakah X1, X2, atau alfa dan beta, atau seperti apa. Nah, itu kan nggak dikasih tahu kan. Jadi, kita coba misalkan aja akar-akar persamaan kuadrat itu, di sini kita misalkan X1 dan X2 gitu ya, biar lebih enak. Karena ini kan soal persamaan kuadrat gitu ya, jadi akar-akarnya ada 2. Oke. Seperti biasa, berarti kita tulis dulu apa yang diketahui serta apa yang ditanyakan. Jadi kita ubah kalimat ini itu ke dalam bentuk model matematika. Supaya apa? Supaya lebih gampang untuk menjawab soal ini gitu ya. Oke, seperti biasa di sini tadi kita tulis dulu apa yang diketahui. Nah, diketahui di sini pastinya persamaan kuadrat. Yang ini kan? Nah, di mana di sini kita lakukan pemisalan akar-akarnya itu adalah X1 dan X2. Oh, ini X2 gitu ya. Di mana A-nya itu konstan. Kalau konstan berarti A-nya itu dalam bentuk angka, konstanta, gitu ya. Oke. Kita tulis seperti ini, di mana A-nya itu konstan atau konstanta, gitu ya. Konstanta itu berarti bilangan gitu kan, seperti C. AX kuadrat tambah BX tambah C. C itu konstanta. Jadi C itu konstan, sama seperti A. Gitu ya. Oke, di sini kita misalkan akar-akarnya adalah X1 dan X2. Terus di sini selisih kedua akarnya sama dengan 1. Nah, berarti kalau selisih berarti kedua akarnya itu kita kurangkan. Jadi kalau selisih kedua akar itu adalah X1 kurang X2. Jadinya X1 kurang X2 sama dengan 1. Jadi kita tulis seperti ini. Gitu ya. Terus tadi yang ditanyakan adalah yes, kuadrat jumlah akar-akarnya. Berarti kalau kuadrat jumlah akar-akarnya, berarti yang pertama itu akar-akarnya kita jumlahkan dulu. Jadinya X1 tambah X2, terus yang terakhir dikuadratkan. Nah gitu ya, jadi yang ditanyakan adalah X1 tambah X2 dikuadratkan. Nah itulah bagaimana cara memodelkan kalimat kuadrat jumlah akar-akarnya gitu ya. Sedangkan nanti kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah jumlah kuadrat akar-akarnya, berarti yang pertama masing-masing kita kuadratkan dulu akar-akarnya, terus kita jumlahkan. Gitu ya. Jadinya kalau jumlah kuadrat akar-akarnya, nanti yang ditanyakan itu adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Gitu ya. Kalau misalkan terbalik gitu ya kata-katanya. Tapi karena yang ditanyakan ini, berarti yang ditanyakan adalah ini. X1 tambah X2 dikuadratkan. Nah gitu ya. Nah ini lagi ya. Oke, karena kita sudah tulis nih apa yang diketahui serta apa yang ditanyakan, berarti kita langsung ke penyelesaian jawabannya gitu ya. Oke, langsung aja. Di sini kita coba ambil dari petunjuk X1 kurang X2 sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini di mana dari sini kita akan mencari nilai A. Supaya apa? Supaya kita gampang untuk mencari nilai dari penjumlahan, pastinya ini penjumlahan dua akar gitu kan. X1 tambah X2 dikuadratkan. Oke, langsung aja. Di sini X1 kurang X2 sama dengan 1. Nah, di mana rumus dari selisih dua akar adalah akar D per A. Gitu ya, akar D per A. Nah, berarti akar D per A sama dengan 1. Nah, biar lebih enak, kita coba kali silangkan A dan 1 menjadi akar D sama dengan A. Nah, lalu kita hilangkan akarnya ini, di mana kita kuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan seperti ini. Kuadratkan. Gitu ya. Jadinya akar D dikuadratkan, akar D dikuadratkan bakal jadi D kan, karena akarnya dan pangkat 2-nya hilang. Atau jadi pangkat 1 gitu ya. Nah terus A kuadrat, berarti A kuadrat gini kan, jadi D sama dengan A kuadrat. Lalu kita ganti D itu kan diskriminan, jadi kita ganti jadi B kuadrat dikurang 4AC sama dengan A kuadrat. Nah, lalu kita substitusikan A, B, dan C-nya.
Nah, pastinya untuk mendapatkan A, B, dan C-nya pastinya teman-teman udah paham gitu kan? Karena kita udah belajar dari soal yang awal sampai soal nomor 41. Dan aku yakin teman-teman pasti udah pada paham, udah makin mantap gitu ya belajar soal ya, bukan materi. Soal persamaan kuadrat. Oke. Nah, berarti di sini B-nya pastinya di sini dari variabel X, yaitu min kali A tambah 1. Jadi kalau dikuadratkan jadinya min kali A tambah 1 dikuadratkan gitu ya. Dikurang 4 kali A kali C, berarti kurang 4 kali A. A-nya itu dari variabel X kuadrat, berarti 4 kali 2, terus kali C. C-nya itu konstanta, berarti kali A tambah 3. Nah, sama dengan A kuadrat, tadi A kuadrat. A-nya itu tadi 2 kan? 2, berarti 2 kuadrat. Oke. Nah, sehingga dari sini kita coba kuadratkan untuk yang ini dulu. Nah, kalau min kali A tambah 1 dikuadratkan. Jadi kalau setiap bilangan yang negatif dikuadratkan kan jadinya positif kan? Positif apa? Positif A tambah 1 dikuadratkan. Nah, kalau kita kuadratkan A tambah 1 dikuadratkan jadinya apa? A kuadrat tambah 2A tambah 1. Nah, ini untuk mengkuadratkan ini pasti aku yakin teman-teman udah paham gitu ya bagaimana cara mengkuadratkan persamaan kuadrat gitu ya. Nah, terus dikurang 4 kali 2, 8. Ini kan jadi min 8 harusnya kan, min 8. Nah, min 8 dikali A, berarti min 8A. Min 8 kali positif 3. Nah, ini gitu ya, yaitu min 24. Sama dengan 2 kuadrat, yaitu 4. Oke, di sini aku coba hapus dulu biar lebih rapi. Oke, sehingga oke, yang ini juga ya. Oke. Nah, sehingga dari sini kalau kita perhatikan di sini A kuadratnya tetap kan? A kuadrat. Terus untuk variabel A berarti 2A kurang 8A itu berarti jadinya min 6A. Terus 1 kurang 24 itu kan min 23 kan? Min 23. Terus 4 ini pindahin ke kiri jadinya min 4 kan? Jadinya min 23 dikurang 4 gitu. Jadinya apa? Min 27 gitu ya. Nah, jadinya A kuadrat dikurang 6A dikurang 27 sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan faktorkan A-nya supaya kita mendapatkan nilai A. Nah, kalau kita faktorkan berarti kita cari akar-akarnya di mana jumlahnya itu min 6 dan kali akarnya min 27. Nanti kita dapatkan masing-masing akarnya itu adalah dari sini. Berarti yang menghasilkan min 9 tambah 3 itu min 6, min 9 kali 3 itu min 27. Jadi udah pas gitu ya. Jadi A kurang 9 kali A tambah 3 sama dengan 0. Nah, di mana masing-masing dari faktor ini itu sama dengan 0. Karena 0 kali 0, 0 kan. Jadinya A kurang 9 sama dengan 0. Pindahkan min 9 ke kanan. Jadinya 9. Berarti A sama dengan 9. Gitu ya. Terus di sini A tambah 3 sama dengan 0. Pindahin 3-nya ke kanan. Jadinya min 3. Berarti kita dapatkan A sama dengan min 3. Nah, gitu ya. Jadi kita mendapatkan nilai A-nya itu ada 2. Nah, berarti nanti kalau kita cari ini, pasti hasilnya juga ada 2. Nah, gitu ya. Oke, langsung aja. Di sini kita ke yang ditanyakan di soal, yaitu X1 tambah X2 dikuadratkan. Nah, rumus dari X1 tambah X2. Berarti kalau ini X1 tambah X2, maka ini itu disebut dengan jumlah akar kan. Nah, jumlah akar itu rumusnya apa? Bab per A kan? Bab per A atau min B per A. Nah, tadi B-nya itu adalah min kali A tambah 1. Nah, berarti kalau min B berarti min kali A tambah 1 per A. A-nya itu adalah 2. Nah, gitu ya. Nah, terus ini kan dikuadratkan. Maka ini jangan lupa kita kuadratkan juga. Gitu ya. Jadi, dari sini kalau kita kuadratkan, kita coba fokus dulu ke dalam. Dimana di sini masih ada yang kita jadikan positif. Yaitu min kali min jadi positif. Positif apa? A tambah 1 per 2. Ini per 2 gitu ya. Jangan lupa dikuadratkan. Oke, sehingga dari sini kita substitusikan aja masing-masing A yang kita sudah dapatkan sebelumnya. Jadi jika A sama dengan 9, maka X1 tambah X2 dikuadratkan menjadi
kita akan mengganti A-nya jadi 9, terus tambah 1 per 2 gitu ya, kalau A-nya 9. Berarti kita dapatkan 9 tambah 1, 10 per 2 dikuadratkan. Waduh, sorry gitu ya. Oke, kita kembali gitu ya. Oke, tadi sampai di mana ya? Sampai di sini tadi ya. Gitu, tadi X1 tambah X2 dikuadratkan. Tadi kita akan mensubstitusikan nilai A-nya tadi kan. A-nya sama dengan 9. A-nya 9, berarti kalau A tambah 1, berarti 9 tambah 1 gitu ya. 9 tambah 1 per 2 kan? Per 2 dikuadratkan. Nah, dari sini berarti kita jumlahkan yang ini, biar lebih enak. Berarti 9 tambah 1, 10 per 2 dikuadratkan. Nah, 10 per 2 itu 5 kan? Jadinya 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, berarti kita dapatkan hasil yang pertama, jika A sama dengan 9 untuk penjumlahan pengkuadratan jumlah akar gitu ya harusnya. Pengkuadratan jumlah akar di mana hasilnya itu sama dengan 25 jika A sama dengan 9. Sedangkan jika A sama dengan min 3, maka X1 tambah X2 dikuadratkan. Jadinya kita ganti di sini A tambah 1 berarti min 3 tambah 1 per 2 dikuadratkan. Jadinya min 3 tambah 1 itu min 2 per 2 dikuadratkan gitu ya. Jadinya apa? Min 2 per 2, jadinya min 1. Min 1 kalau dikuadratkan jadinya positif. Positif apa? 1 kuadrat, itu 1. Nah, ini berarti hasil yang kedua dari pengkuadratan jumlah akar gitu ya. Nah, jadinya kita dapatkan kuadrat jumlah akar-akarnya adalah 1 dan 25. Nah, inilah dia gitu ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah opsi A gitu. Oke, kalau kita kembali lagi ke soalnya, berarti jawaban yang tepat itu adalah opsi A gitu. Oke, jawabannya opsi A.